Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devinalita. Seperti biasa, aku akan sharing-sharing lagi mengenai insight dan juga hikmah yang aku dapatkan dari Quran journalingku kali ini, yaitu surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan ayat 105. Buat kalian yang juga pengen ikutan ngejurnal, boleh siapkan alatnya dan ikut ngejurnal bareng aku. Oke, sebelumnya aku akan bacain terjemahnya dulu untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nah, di ayat ini tuh dijelasin bagaimana berbahayanya, betapa mengerikannya nasib orang yang tidak percaya dengan adanya hari pertemuan dengan Allah atau hari kiamat. Kenapa ya dimensionnya itu adalah hari kiamat atau hari pengadilannya Allah? Coba deh bayangin, kita aja di dunia kalau nggak ada hukum, nggak ada pengadilan, pasti dunia ini akan hancur, akan banyak kejahatan-kejahatan dan kezaliman yang terjadi. Kita aja di era yang sekarang udah ada hukum, sudah ada pengadilan, namun kejahatan-kejahatan itu masih banyak, apalagi kalau tidak ada. Begitupun dengan orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, mereka akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu mereka, karena mereka berprinsip, ya udah aku hidup cuma sekali, mati ya mati aja, udah gak ada lagi setelah mati. Dengan begitu mereka akan menggunakan hidup mereka untuk bersenang-senang dan tidak akan peduli dengan apapun setelahnya. Jangankan yang demikian, contohnya saja orang yang ateis, jangankan untuk percaya hari akhir, bahkan dengan adanya Tuhan pun mereka tidak percaya. Lalu bagaimana jika ada orang ateis yang baik misalnya kepada sesama, dia suka menolong, dia suka sedekah misalnya, maka kata Allah dalam ayat 105, sia-sia amal mereka dan kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi mau sebaik apapun amal kita di dunia, kalau kita nggak percaya akan adanya hari pertemuan dengan Allah, apalagi nggak percaya dengan adanya Allah, ya udah sia-sia, nothing, nggak bakal ditimbang sama Allah, akan sia-sia begitu saja, hangus seperti kita tidak pernah beramal sedikit pun. Dari ayat ini tuh kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa Allah itu mudah banget untuk menghapus semua amal-amal kita. Jadi jangan pernah bangga sama amal-amal kita, apalagi sampai meremehkan amal-amal orang lain. Karena mungkin menurut kita amal mereka itu lebih sedikit, lebih kecil jika dibandingkan dengan amal kita. Ya kan itu menurut kita ya, bukan menurut Allah. Jadi jangan pernah tertipu dengan sudut pandang kita sendiri terhadap amal-amal kita. Setan itu ketika tidak bisa membuat seseorang bermaksiat sama Allah, maka setan akan menjadikan dia merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, kapan kita akan merasa lebih baik? Yaitu ketika kita melihat kekurangan dan kesalahan pada orang lain. Apalagi kalau kita sengaja untuk mencari-cari kesalahan. Makanya kata Rasulullah, carilah uzur terhadap saudaramu. Karena bisa jadi dia yang kita anggap pemaksiat itu punya amalan yang Allah itu lebih ridho kepadanya daripada amal-amal kita. Aku pun juga masih belajar ketika melihat kemaksiatan untuk tidak menjudge langsung pelakunya, karena yang ku tahu aku tidak lebih baik daripada mereka. Allah menutupi aib-aibku sehingga aku terlihat baik di depan orang. Kalau saja Allah menampakkan aib-aibku, mungkin aku pun juga tidak akan sanggup melihat diriku sendiri. Setiap orang itu pasti punya kebaikan dan keburukan, tergantung dari sisi mana kita akan melihatnya. Apakah kita akan melihat dari sisi baik dari orang tersebut, apakah kita akan mencari-cari celah untuk melihat keburukannya. Baik buruknya seseorang di mata kita tergantung dari sisi mana kita melihatnya.
Dan jangan sampai kita itu mengambil peran Allah dengan menjudge niat dan hati seseorang, karena itu sudah wilayah yang kita tuh gak berhak di dalamnya. Oke, itu aja sharing dariku hari ini. Mohon maaf kalau agak random ya, semoga kita bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.